Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama Bapak Dolah yang menjadi Syekh Kurma di Lombok ini ya. Syekh artinya orang yang ahli dan paham bagaimana mengembangkan tanaman kurma. Mungkin bisa cerita dikit tentang Bapak ini. Bapak ini dari mana, kemudian dari mana ilmunya Pak tentang kurma ini? Kalau bisa kita tahu, silakan. Terima kasih. Jadi saya nama asli Arif Munandar. Pak Arif Munandar. Arif Munandar. Warga Kota Madia, Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah. Sampai sekarang masih resmi sebagai warga Palembang karena KTP saya memang Palembang. Nah, kenapa tertarik untuk mempelajari kurma di NTB? Iya. Terakhir saya kerja di PT Sadana Arif Nusa di Lombok Timur, tembakau. Nah, kebetulan saya ditugaskan di Lombok Utara. Terus saya lihat potensi tanah. Wah, ini bukan tanah tembakau, ini tanahnya kurma. Namun karena di Indonesia belum ada sekolah tentang budidaya kurma, maka kita awalnya belajar dari otodidak dengan teman-teman di komunitas kurma Indonesia. Akhir 2015 rutin terus tidak istiqomah gitu. Kita tanam dari biji, alhamdulillah berbuah. Yang pohon-pohon kurma yang lama juga berbuah, namun rasanya sepat. Akhirnya kita coba dengan teman-teman komunitas seperti Ustaz Mursyid Jember, kita otak-atik potensi lokal. Jadi 100% racikan nutrisinya adalah potensi lokal yang ada di Lombok Utara. Kalau di Sumbawa, yang ada di Sumbawa. Nah, kita racik, alhamdulillah kurma yang awalnya rasa buahnya sangat sepat, seiring waktu, kalau seperti lande ini sampai buah yang ketiga. Pertama sepat, yang kedua itu mulai ada rasa manis. Nah, yang ketiga ini sudah mencapai taraf yang diinginkan standar internasional. Nah, kita berhubungan dengan Saudi Arabia, dengan Arazi dan segala macam. Sebelum Syekh Soleh ke sini sudah ada Syekh Fauzi, Dr. Fauzi yang ahlinya. Nah, jadi beliau sudah melihat, beliau potensi tanah dan segala macam, komposisi nutrisinya, pengairannya. Alhamdulillah, syukurlah menurut pakar-pakar kurma dari sana. NTB ini tanahnya kurma. Jadi bukan kata saya atau kata teman-teman yang hobi di kurma, tetapi menurut pakar-pakar kurma dari Saudi Arabia, termasuk Syekh Soleh Abdullah Arazi tadi. Beliau yang mencicipi, jadi beliau yang menyatakan ini standar premium. Nah, yang jadi geli, ini maaf ya Bu ya, perlu saya geli. Teman-teman di Brunei, importir Brunei menghubungi saya minta diimpor kurma kita ke Brunei. Masya Allah, kita sudah ada permintaan ya? Sudah ada permintaan ekspor ke Brunei. Kalau ini kelas kurmanya Brunei terima. Lah, kita cuma berapa biji? Ini tantangan selanjutnya berarti ya nanti Insya Allah. kita bagaimana kurma yang ternyata setelah ditanam di Lombok dan buahnya buah kualitas super premium tadi bisa diperbanyak. Amin. Sehingga nanti ke depannya kita memang benar-benar jadi penghasil kurma. Amin. Tapi kalau ke depan apabila ilmunya sudah betul-betul membumi, kurma terbaik di Sumbawa. Potensinya menurut Bapak ya? Memang, karena tanahnya? Ya, jadi agroklimatnya memang itu tepatnya. Cahaya matahari, kecepatan angin, kadar garam, kapur dan segala macam di tanah Sumbawa. Di tanah Sumbawa sebelah mananya Pak yang cocok? Semua tanah Sumbawa itu. Sumbawa. Ini orang Sumbawa harus dengar ini ya. Sampai Dompu Bima. Sampai Dompu Bima semua sampai ujung Sape ya? Iya, sampai ujung Sape sudah ada yang berbuah. Sudah juga itu Bapak yang bantu sana? Kita komunitas Uku Adatu itu levelnya provinsi. Jadi setiap kabupaten sudah ada kepengurusan Uku Adatu. Nah, kita memang full untuk edukasi. Sedangkan untuk bisnisnya, alhamdulillah sudah keluar dari perizinan dari Departemen Kehakiman. Kita punya perusahaan namanya PT Gora Kurma Mubarok.
insya Allah itu yang akan bekerja sama dengan Al-Azhari. Jadi kita memang sengaja narik supaya dari Jazirah Arab berkenan untuk menanamkan modalnya dengan kita. Polanya sirkah, tidak ada jual beli lahan. Oh ya. Nah, jadi polanya sirkah, lahan tetap lahan milik masyarakat, dikelola oleh badan usaha yang resmi, yang profesional. Hasilnya dibagi bersama. Ya. Jadi ada bagian untuk pemilik lahan, ada bagian pemodal, ada bagian pengelola. Gitu. Kalau dibiarkan jual beli lahan habis NTB oleh sahabat-sahabat dari Jazirah Arab. Alhamdulillah, insya Allah itu bentuk yang terbaik ya, dan ini akan baru mulai ya dilaksanakan investasi dari insya Allah, baru akan mulai. Insya Allah. Setelah 5 tahun berjuang. Insya Allah semua itu memang perlu perintis-perintis segala sesuatu, dan terima kasih untuk para perintis yang telah melakukan segala upayanya agar pengembangan ya pohon kurma di Nusa Tenggara Barat, di Lombok khususnya ini, alhamdulillah sudah mulai kita bisa lihat ya hasilnya. Kita sekarang bahas sedikit tentang prosesnya Pak ya. Jadi biji-biji yang ditanam tadi oleh Bapak itu apa kita impor beli atau bagaimana, dari mana dapatnya itu? Nah, jadi kalau untuk perbanyakan kurma ada tiga model ya, 3 cara. Satu dari biji kurma, itu secara paling tradisional. Biji kurma apa saja? Kalau kita saja. Beli di mana kurma dapat dari mana itu kita bisa pakai ya? Jadi yang kita lakukan di sini kurma berbuka puasa, kurma yang dijual di ampenan, biji dibuang kita kumpulin. Nah itu yang kita semai, dan alhamdulillah syukurillah itu berhasil. Cuman kalau kurma dari semen biji memang memakan proses, yaitu seleksi bibit. Terus hanya ada 2 cara, satu membiarkan dia tumbuh sampai keluar tandannya, yang kedua dengan uji DNA melalui lab. Sedangkan perbanyakan yang kedua melalui sulih atau sununya. Kurma dibekali ada anaknya. Kalau emaknya betina, anaknya betina. Oh begitu, ya, pasti sama ya pasti jenis sama. kelaminnya. Itu pasti sama. Itu dicabut aja, dipisahkan ya, dari cangkok. Kalau di Jazirah Arab sekarang tidak lagi tanam dari biji, tapi dari sunu karena udah banyak kan. Sehingga kayak memindahkan anak pisang. Terus yang ketiga dengan teknologi namanya kultur jaringan. Kurma yang terbaik di satu daerah. Jadi niat kita gitu. Jadi kita pilih di NTB ini kurma berkelas premium. Jika kami ada rezeki nanti entah dari mana, apakah orang tua yang menyediakan atau apa, itu kami tidak tahu. Itu kita punya lab sendiri. Kita mengkultur jaringan kurma yang memang premium di kita. Jadi bukan didatangkan dari luar. Jadi kurma yang dari biji terseleksi oleh alam, yang sudah diketahui ini memang jenis kurma yang terbaik tadi, dan diakui dunia internasional ini kelasnya premium. Itu kita perbanyak dengan kultur jaringan. Saya pikir ya di NTB bisa itu. Sangat pasti. Bisa, sudah ada berapa kurma yang masuk nominasi, termasuk di Malu, Sumbawa Barat. Jadi Sumbawa Barat punya andalan, Sumbawa Besar punya andalan, Lombok Utara punya andalan. Sekarang kita lagi nunggu Lombok Timur, Lombok Barat, dan lain-lain sampai 20 bina. Jadi setiap kabupaten kita mengharapkan ada andalannya, sehingga kalau kita mau ke utara jenis kurmanya ini, kalau kita mau ke Sumbawa Barat ini andalannya. Beda, setiap kabupaten punya kekhasan sendiri. Iya. Itu menentukan adalah hara mikro makro tanahnya, kecepatan anginnya, mataharinya akan berbeda dia. Pastinya. Jadi memang setiap tanah akan memberikan persembahan ya, persembahan kurmanya masing-masing yang tidak bisa ditiru oleh daerah lain, karena memang setiap tanah itu sudah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kelebihannya masing-masing. Betul. Gitu, ya. Pak, untuk masyarakat yang ingin tahu belajar lebih mendalam tentang penanaman kurma ini, nanti bisa menghubungi Yayasan Ukhuwah Datu. Langsung ke Yayasan Ukhuwah Datu yang poskonya kita tadi, posko sederhana. Ya, itu ada alamatnya di internet Pak ya? Ada. Silakan dikontak di sana. Kontak di sana. Ada, terus itu Bu minta bantu, kita punya channel YouTube Ukhuwah Datu.
Nah, di situ kita mulai dari soal biji itu edukasi murni. Ada semuanya di channel Ada YouTube-nya. situ. Silakan subscribe YouTube Yayasan Ukhuwah Datu untuk belajar tentang menanam kurma di Nusa Tenggara Barat dan ikut berpartisipasi mensukseskan tanah kurma ini menjadi tanah yang benar-benar luar biasa. Amin ke depannya. Iya Pak, terima kasih Pak untuk Sama-sama, Bu. bincang-bincang sore siang hari ini. Ini grogi saya sebetulnya. Alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan bincang-bincang kita yang luar biasa siang hari ini bersama Pak Abdullah mengenai potensi tanah di Nusa Tenggara Barat, di Lombok dan Sumbawa yang ternyata sangat-sangat cocok untuk ditanami pohon kurma. Ayo teman-teman semuanya, kita dengar, baca, dan belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa mendukung ini menjadi kenyataan ya, bahwa tanah kita ternyata memang menunjukkan potensi yang bisa kita kembangkan bersama dan mudah-mudahan bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ikuti terus sama bincang-bincang kita di Bunda Niken, kabar bersama Bunda Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.